Perkenalkan, nama saya Marisiawan dengan NPM 2351010059 dari Prodi Ekonomi Syariah kelas B. Di sini saya akan menyampaikan 4 materi, yaitu yang pertama ada konsep dasar matematika, ekonomi, dan bisnis. Yang kedua ada fungsi dan grafik dalam ekonomi dan bisnis. Yang ketiga ada turunan dalam ekonomi dan bisnis. Dan yang terakhir ada analisis biaya, benefit cost analysis. Baiklah, yang pertama ada konsep dasar matematika, ekonomi, dan bisnis. Matematika bisnis merupakan salah satu disiplin ilmu yang memadukan konsep-konsep matematika dasar dengan aplikasi praktis dalam dunia bisnis dan ekonomi. Tujuannya adalah untuk membantu pengambilan keputusan yang lebih tepat dalam berbagai aspek bisnis seperti keuangan, pemasaran, produksi, dan manajemen. Lalu, apa tujuan utama matematika bisnis? Tujuan utama matematika dan bisnis adalah untuk membantu pengambilan keputusan dalam bisnis dan ekonomi. Lalu sebutkan 3 alasan mengapa model ekonomi itu penting. Model ekonomi itu penting ada 3 alasan. Yang pertama yaitu untuk menganalisis masalah ekonomi. Yang kedua untuk menjawab pertanyaan ekonomi. Dan yang terakhir adalah untuk membantu membuat keputusan. Lalu apa itu fungsi dalam matematika dan bisnis? Fungsi dalam matematika dan bisnis adalah hubungan antara 2 data seperti pendapatan dan konsumsi. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu fungsi dan grafik dalam ekonomi dan bisnis. Fungsi adalah suatu hubungan antara 2 variabel, biasanya dinyatakan dalam bentuk matematis seperti Y sama dengan F dalam kurung X. Dalam ekonomi dan bisnis, fungsi banyak digunakan untuk memodelkan hubungan antara variabel-variabel penting seperti harga dan permintaan, produksi dan biaya, yang terakhir penjualan dan keuntungan. Lalu, mengapa fungsi kuadrat penting dalam ekonomi? Fungsi kuadrat penting karena untuk memvisualisasikan titik maksimum atau minimum, misalnya laba maksimum. Lalu, apa itu fungsi dalam ekonomi dan bisnis? Fungsi adalah hubungan antara 2 variabel, biasanya ditulis dalam bentuk matematika seperti Y sama dengan F dalam kurung X, untuk menganalisis hubungan penting seperti harga, permintaan, produksi dan biaya, serta penjualan dan keuntungan. Lalu, untuk apa fungsi eksponensial digunakan dalam ekonomi? Fungsi eksponensial digunakan dalam ekonomi untuk menggambarkan pertumbuhan penduduk dan investasi. Selanjutnya ada materi yang ketiga yaitu turunan dalam ekonomi dan bisnis. Turunan dalam kalkulus memegang peranan penting dalam analisis ekonomi dan bisnis. Konsep ini digunakan untuk menganalisis perubahan marginal, menentukan titik maksimum dan minimum dalam fungsi biaya dan pendapatan, serta sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan. Matematika memiliki peran sentral dalam ekonomi dan bisnis, khususnya dalam menganalisis kehubungan antara variabel ekonomi. Salah satu konsep utama dalam kalkulus diferensial adalah turunan, yang menggambarkan laju perubahan suatu variabel lainnya. Dalam ekonomi mikro, turunan digunakan untuk menganalisis aktivitas produksi, konsumsi, dan harga di bidang bisnis. Turunan sangat penting dalam strategi pengambilan keputusan berdasarkan analisis data kuantitatif. Selanjutnya adalah materi yang terakhir yaitu analisis biaya manfaat, benefit cost analysis. Dalam pembangunan suatu proyek,
diperlukan analisis untuk mengetahui kelayakan feasibility proyek tersebut. Studi kelayakan suatu proyek diperlukan untuk meninjau apakah proyek tersebut layak dalam beberapa aspek, misalnya aspek teknis, aspek manajerial, dan aspek finansial. Tidak semua aspek mencakup pertimbangan kelima aspek tersebut. Pengembangan kawasan agrowisata dapat dijadikan alternatif solusi sebagai pemanfaatan fungsi ruang terbuka hijau, yaitu fungsi sosial, budaya, dan ekonomi, serta sebagai sarana edukasi melalui kegiatan-kegiatan yang menarik di dalamnya, khususnya untuk anak-anak dan pelajar, bahkan mampu memberikan dampak positif bagi daerah dan masyarakat di sekitar kawasan pengembangan agrowisata tersebut. Lalu apa manfaat dari agrowisata? Manfaat dari agrowisata adalah untuk meningkatkan ekonomi, jadi tempat edukasi dan bantu masyarakat sekitar. Lalu kenapa perlu studi kelayakan dalam proyek? Studi kelayakan dalam proyek adalah untuk meninjau apakah proyek tersebut layak dalam lembaga aspek seperti teknis, manajerial, dan administratif organisasi, komersial, ekonomi, dan finansial. Terus, mengapa aspek finansial menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan investasi? Karena investasi akan menarik apabila menguntungkan. Hal ini dapat dilihat dari seberapa besar keuntungan atau profit yang diperoleh oleh investasi tersebut.